Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها وفيها تقوم الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة illa billahil aliyil azim. Kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dan di waktu ini kita masih diberi kesempatan hidup. Dengan kata lain, sisa-sisa umur kita masih ada. Dalam kesempatan hidup dan umur yang masih ada, syukur alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat besar di batang tubuh kita sehat. Bimbingan dan taufik hidayah dari Allah masih diberinya di dalam hati kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah kita beristirahat dengan keluarga, dapat menyisipkan dan menyisikan waktu untuk berhadir sekaligus berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Kembali kepada pokok pembicaraan kita pada menyambung pembicaraan kita pada minggu yang telah lewat. Orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur ada sejumlah 10. Orang yang 10 ini diistimewakan oleh Allah, tidak didatangi oleh mungkar dan nakir, tidak dijepit oleh kubur. Dia mendapat imbauan bau dari surga dan kebun daripada kebun surga. Terlepas ini yang kita inginkan, mudah-mudahan dengan berkat kita sering duduk di majelis taklim dan mencintai orang-orang saleh dan dapat mencabangkan sebagian waktu amal ibadah kita, mudah-mudahan diberi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang 10 itu bisa diusahai, juga bisa tidak diusahai, langsung pemberian Allah, diistimewakan oleh Allah. Yang pertama dari 10 sudah kita bicarakan, orang yang mati pada ketika dia sakit sempat membaca suratul Ikhlas 40 marrah, 40 kali membaca qul huwallahu ahad. Yang kedua, wal mar'atu matat fi nifasiha, seorang perempuan meninggal dunia masih dalam keadaan nifas atau mati karena melahirkan, maka si perempuan tersebut diistimewakan oleh Allah, tergolong mati syahid akhirat, lepas siksa kubur, kubur tidak menjepit. Yang ketiga, man mata fi talabil ilmi, yaitu orang mati masih niat dalam keadaan menuntut ilmu pengetahuan, bukan mati di majelis taklim, tidak, tetapi matinya dalam keadaan masih niat menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu kita jangan dilepaskan waktu kita hidup ini menuntut ilmu. Asyaddun nasi hasratan yawmal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu fid dunya, rawahu Ibnu Asakir. Orang yang paling bersangatan menyesal, kata Rasul, nanti di negeri akhirat, yaitu orang yang mungkin waktu ada diberi Allah Ta'ala, tetapi dia tidak mau menggunakan waktu itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu nanti dalam kubur dan di negeri akhirat paling menyesal orang itu. Nah, sekarang kita masih berada di dunia dan kita mau duduk di majelis taklim seperti ini. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak dicabut Allah dan mudah-mudahan ditambah-tambahkan oleh Allah. Kita cinta duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu orang yang paling bersangatan menyesal. Tidak mau waktu digunakan, ada waktu nuntut ilmu. Kita ulangi sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala punya keadilan.
Siapapun saja hidup di dunia ini, 1 kali 24 jam sama diberi. Sarianan sama laman semua kita sama diberi. Ya orang alim, ya orang jahil, ya pejabat, ya rakyat, ya petani, ya pedagang, siapapun saja hidup di dunia, Allah berikan keadilan sama sarianan sama laman 24 jam. Cumanya ada yang sadar tentang penggunaan umur ini, ada yang tidak. Ada yang dia hanya menyia-nyiakan. Duduk di pelataran sambil ngomong ngopat pada orang lain, atau pada ketika dia santai duduk, tidak ada urusan ibadah, hanya santai rami-ramian, kemudian dangdut pro, dansa yu dansa, unggat-unggatan. Beratah malaman gawian ini. Padahal orangnya cakahan nom tuha sudah nah. Takuli ke agama tuh bisa Islam tuh. Bibinannya bakutang aja nah. Tali kutangnya halus benar. Maka pindah baamu-amu kalau pagat talinya ninda. Terserah, Allah punya keadilan. Ingat, umur yang diberi oleh Allah bukan pemberian yang gratis tanpa resiko. Tetapi umur yang diberi Allah minta pertanggungjawaban di negeri akhirat. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya bahwa kita apabila nanti terjadi hari kiamat, sebelum bergeser kaki hamba untuk menuju padang mahsyar, 4 yang diajukan pertanyaan. Di antara yang 4 itu kita harus mempertanggungjawabkan, belum lagi kita berjalan di padang mahsyar, an umrihi fima afna, umur kemana kita habiskan. Sekali lagi, umur ini luar biasa potensi. Apa yang kita tanam umur ini? Apakah kita tanam bibit-bibit ibadah atau bibit-bibit maksiat, terserah. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi masanya? Kabila. Kalau kesetruk maka kajutan. Disukan kamarian harta dikejar. Kemudian majelis taklim tidak pernah hadir. Orang ada yang setiap hari ke majelis taklim. Pagi kadang-kala ke majelis taklim, sore ke majelis taklim. Kenapa? Menyisikan waktu di tengah-tengah kesibukan supaya hidup ini sadar. Saya sudah katakan ilmu itu rem. Peran sertanya manusia dengan ilmu hidup di dunia tidak ada beda mana rem fungsinya dengan kendaraan. Mobil apapun merek dan jenisnya tanpa punya rem, susah mengendarainya, susah menyetirnya. Sepeda motor jenis apapun punya kada berem, sulit kita menunggangnya, ngalih banar. Sama hidup tidak punya rem, diumbang-ambingkan keadaan arus. Tahun baru kada tahu tahun baru siapa, pokoknya matching di tengah jalan. Pokoknya bila tamat sekolah harus mencoret-coret baju dan kumpul di tengah jalan. Itukah nah hasilnya pendidikan yang dididik 6 tahun, 8 tahun di sekolah. Ilmu penting. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha, innal jamal jamalul ilmi wal amal. Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal. Laisal yatimu man mata waliduh, balil yatim yatimul ilmi wal amal. Bukanlah kata ulama yang dikatakan anak yatim itu mati ayah dan ibu, itu biasa yatimnya. Lebih yatim lagi orang yang hidup tidak punya ilmu dan tidak punya ibadah. Lebih yatim nasibnya daripada anak yatim itu. Tidaklah dikatakan kata ulama kaya orang itu dengan banyak punya persawahan dan pertanian dan banyak perusahaan. Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal. Yang dinamakan itu orang kaya adalah hidupnya ilmu dan ibadah banyak. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha, innal jamal jamalul ilmi wal amal. Bukanlah yang dikatakan cantik itu punya perhiasan lengkap di batang tubuh. Yang dinamakan orang cantik itu adalah hidupnya berilmu dan beramal.
In kana al-ilmu yudraku bil muna ma baqiya fi wajhil ardi jahilu. Andai kata ulama ilmu itu bisa didapat melalui angan-angan dan cita-cita. Aku hendak alim. Alim langsung. Aku hendak alim. Alim langsung. Tidak ada di persada bumi ini orang yang hidupnya tidak punya ilmu. Walakinnal ilma bijiddin wa jitihadin, tetapi orang bisa dapat ilmu itu adalah dengan bersungguh-sungguh. Kalau perlu wa bu'din 'anil ahli wal watan, pisah dengan ayah dan ibu. Kalau perlu pisah dengan negara. Kenapa? Berangkat nuntut ilmu. Luar biasa. Khuyyira Sulaiman bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah antara dua. Apakah kau Sulaiman hendak berilmu, hendak jadi raja? Sulaiman fakhtar al-ilma. Sulaiman hanya meminta kepada Allah ilmu. Dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka ilmu diberi, raja diberi. Kalau Nabi Sulaiman memilih kerajaan, kerajaan dapat ilmu tidak. Ilmu luar biasa. Asal betul-betul ilmu makrifat kepada Allah, bukan makrifat dengan dunia. Wayah ini, sekarang ini ulama itu sudah langka. Ulamaul amilin itu sudah langka. Apa ta'rifnya ulama? Al-ulama al-alimu. Idza alimu amilu, wa idza amilu syagadu, wa idza syagadu faqadu, wa idza faqadu tulibu, wa idza tulibu harabu. Lambang ulama, cuman lambang ulama, potongan ulama, pakaian ulama. Tapi lihat ulama, sulit mencari. Menangka kaya ulo ini kan ada harapan, guru kan kada, guruan kan luput. Apa ta'rifnya ulama? Al-alimu idza alimu amilu. Orang alim itu apabila tahu diamalkannya. Siapa kada tahu sembahyang duha pada bagus? Siapa kada tahu sembahyang tahajud pada bagus? Siapa kada tahu pada menuntut ilmu itu bagus? Siapa kada tahu bawa waktu bagus? Semua tahu ilmunya. Al-alimu idza amilu idza alimu amilu. Apabila ia tahu diamalkan. Wa idza amilu syaghalu. Apabila dia mengamalkan ilmu lalu sibuk. Wa idza syaghalu faqad kada kelihatan lagi berkecimpung di tengah masyarakat. Kenapa? Dia mengamalkan ilmu yang ada. Berpindah dari satu wiritan ke wiritan yang lain, berpindah dari kesibukan ini ke kesibukan lain demi untuk ilmu mencapai ibadah. Wa idza syaghalu faqadu. Ulama itu apabila sibuk beramal, dicari orang, diilangi orang. Assalamualaikum. Sumat hajana. Uy. Oi, guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumat hajana. Wa idza syaghalu faqadu. Apabila dia sibuk dan bimbang dengan ilmu dan ibadah, maka dia tadi kada lihat di masyarakat, dicari orang. Wa idza faqadu tulibu, dicari orang. Wa idza tulibu harabu, apabila dicari orang dia lari. Kenapa? Mengamalkan ilmu yang sudah ada. Menuntut ilmu itu sulit. Lebih sulit lagi mengamalkan ilmu yang sudah ada. Kita ulangi. Menuntut ilmu itu adalah sulit. Mengamalkan ilmu yang sudah ada lebih sulit. Biar 5 lamari berisi baju tapi kada dipakai, tetap betilanjang. Biar banyak berisi ilmu, berapa biji berisi kitab tapi kada terlihat amalnya, tetap kada ada manfaatnya. Yang penting amal. Ilmu juga penting, amal juga penting. Nah, duduk kita sudah nuntut ilmu, beramal sudah, alhamdulillah diterima Allah, mudah-mudahan. Berat mencari yang ulama. Ulamaul amilin. Ulamaul amilin, bukan ulamaul ambilin. Ulama tukang ambil. Dari partai manapun ambil terus. Ini mulai sudah.
Cari pendukung-pendukung. Bila sekali buahnya sudah tersumbalit, kada usah lagi nang kedua tersumbalit. Bila sekali berjalan tersumbalit, sudah nang kedua tersumbalit tuh ungul narannya goblok. Paham aja kah? Sekali dustai orang, dua kali dustai orang, nang ketiga masih johakun dustai orang, sadang manusia itu. Visi dan misi ke depan adalah partai Islam demi untuk memperjuangkan Islam. Bisa kada ingat? Tuh waktu memangku jabatan tuh apa peran sertanya seorang dengan agama waktu mangku jabatan? Imbah pensiun hanya maulah pesantren dulu di mana? Ambil kesempatan untuk agama waktu memangku jabatan. Sementara orang-orang kafir mengambil kesempatan waktu dia menjadi organisasi anu, jadi ketua anu, jadi anu. Peran sertanya dia pikirkan agama mereka. Kenapa kita orang Islam pada memikirkan agama? Kita kadang-kadang hanya ribut masalah kedudukan dan pangkat. Nuntut ilmu ini mudah-mudahan kita jangan ditarik oleh Allah taufik dan hidayah sampai ke mati, minal mahdi ilal, dari buayan sampai ke liang lahat. Begitu kita turun di majelis taklim, niat lagi, ya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai waktu, ya Allah sampai kena minggu yang akan datang hamba berniat hendak duduk pulang ke majelis taklim ini, duduk pulang nuntut ini. Begitu turun sudah pasang niat, antaranya meninggal dunia dalam keadaan masih niat menuntut ilmu, lepas siksa kubur. Bahkan sebagian hadis mengatakan masuk surga bighairi hisab. Luar biasa. Kemudian luar biasa kelebihannya ilmu itu anak-anak. Nabi Sulaiman disuruh pilih antara ilmu dengan raja, sin memilih alim aja. Sekalinya raja diberi. Singkatan ilmu itu kan sudah ada. Ilmu kan sudah kita pernah bicarakan. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ilmu. Singkatan kuku bima kurang kuat, bini marah. Tulis kuku bima kurang kuat, bini marah. Ilmu. Pina kulir tertawa pinanya nih. Jual mahal adalah. Ayo ada apa-apa. Tak bagus tak tawa di masjid daripada manguya orang bebacaan. Ya kalau tuh baik carubu tak bagus tadi ke carubu telucu daripada manguya orang. Kalau ceramahnya langsung bersambatan tuh nguya orang naranya. Kalau menguya orang itu gibah. Dalam masjid apa hukumnya? Kalau lucu apa hukumnya dalam masjid? Aku kada alim. Dipanjangkan umur kan kita imbah maghrib tadi baniat. Kalau mau dipanjangkan umur baniat hendak sembahyang Isa. Karena imbah Isa pulang, assalamualaikum baniat pulang, ya Allah panjangkan umur ulun, bertamuan karena sembah pak subuh ulun hendak baniat sembahyang subuh. Nah itu sudah niatnya, bilanya mati karena mati dalam keadaan niat itu. Nah bila kebaikan tuh baniat, keurunan tuh turunnya di urunan tuh niat pulang kayak itu. Mudahan diingatkan Allah Taala. Nyerancak ada ingat nih, kancak ada ingat. Buktinya sembahyang maghrib tadi kan ada baniat anak Isa sembahyang ada. Bujur kada kan mangako bujur aja. Semestinya berdiam-diam aja tuh. Aimunnya ilmunya kada tapi ada di mapa. Ini kayak imbah Isa lalu jono. Di 3 hari aku kada ingat pula. Yang keempat, jadi kalau ilmu itu singkatannya apa? Ain kepanjangannya iliyin. Jadi singkatan-singkatan tuh karena ada hulu orang bahari sudah pada kita wah ini. Ain kepanjangannya iliyin. Lam kepanjangannya lutfi. Mim kepanjangannya mulki. Orang berilmu itu tindakannya orang berilmu tuh. Orang berilmu tuh di mana titik terakhir kediamannya? Iliyin. Dalam surga Jadi ilmu itu orang berilmu tuh karena punya meninggal dunia terjadi kiamat kemana masuknya? Surga iliyin. Kemudian apa tindakan orang berilmu? Tindakan orang berilmu tuh yang kedua lutfi, lutuf, lemah lembut. Katanya tidak kasar,
tindakannya tidak kejam, katanya lembut dan lunak, itu orang berilmu. Tidak mau menghujat pada orang lain, walaupun datang hujatan dan gangguan dari masyarakat, dia hadapi dengan tabah dan sabar. Cemoohan, caci maki, lewat telepon, lewat handphone, dan sebagainya, pelicihan sebagainya, dia hadapi dengan tenang dan sabar. Karena tindakan orang berilmu adalah lutut, lemah lembut. Jadi buat tindakan orang berilmu itu lemah lembut tindakannya. Adapun yang di bawah tuh keras juga pan, tuh lain pulang. Ini kan tindakannya. Oh kada akun coba lagi orang alimnya lamah lembut puhernya aja. Ya kada, jamin keras jamin. Kalau salah kira, kayaknya salah kira. Ada kisah salah kira ada. Ada usah dikisahkan tak lalu pulang kayaknya. Adakah? Handakah kisahnya? Ayo bujur-bujur sambat handak ada? Nah, bukannya handak. Tuh kayaknya ikamnya mana handak-handak nanti disalahkan orang kan aku surangan. Ya Allah, nasib padahal itu atas dasar permintaan jamaah juga handak ya. Kisahkan gak kandang di bayan? Nah, kisahkan gak? Nah, ada sekatu juga bubuannya ini. Orang imbah kawin. Ya Allah, hanya kisah orang imbah kawin, balum kisahnya balum. Imbah kawin malam pertama nang lalaki ini lalu memacul salah manu bacol tapeh handak besilih tapih buruk. Nah itu kisahnya dangarakan dahulu. Nah, belum lagi bahari itu kan kada ada salawar nang pina kayak kakanakan nih paling salawar tapung ya kalau tenang salawar tapung aja. Lalu besilih bintuna hendak memacul memacul tapih nang lanyar ini dipuruk tapih nang buruk bintuna sakalinya salawar tapung tuh pas tanpa si tukang jahit dan ini salah menjahit. Nah tulisannya itu tak muka pas tak hadapan sini nah nih tak hadapan sini. Nang tulisannya 12 kilo. Salah kira neng ini. Jadi tulisan 12 kilo tuh pas ing tangan situ nah. Bibilinya tuh malam itu buka benar. Ujar nang kuitan karena paloh maka buka. Pian kada melihat kabah. Tulisan di salawar tuh nak awal ulun menyandang 12 kilo. Ya sudah. Jangan anu aja tuh dah. Mau bibinya nih mau mana mendangan. Kamu kayak itu guru aja aku awal aja menyandang. Seorang ini juga ada tampikannya. Danan halus kada jadi masalah. Seorang paling takutan banyunya. Karena kawai tahu ucapakan sudah ada awal lagi. Itu tasarah pian aja memadakan. Ulun siap aja. Jangan nangka itu diampihi kan ulun siap. Ada lagi kisah nang kedua. Kisahkan gak ada? Enggak karena kami kisahkan terus. Itu salah kira juga jodohnya. Orang ini kada bisa menulis. Kan hanya itu sudah ada ketawa belum lagi. Imba itu disuruhnya tanda tangan. Karena kada bisa menulis nih suruhnya tanda tangan tikinan tuh pelasan. Maambil ka pulpen. Kalinya mau nulis mau plas no, peulai kayak obat nyamuk gitu. Nah kayak cap pape, nyamuk AA. Jurang siapa naran tulis di bawahnya tuh nah. Cukup itu sudah aja. Nah kayak obat nyamuk tuh tikinan. Jurang tulis nama terang dan nama jelas pian di bawah. Kada sudah cukup itu aja. Sekali ditakuni lawan kawannya, cocok aja narannya, ulai. Maaf lah ada naran ulai, maaf benar bujur tuh. Ini daya tikinan kayak obat nyamuk berputar itu nih. Sekalinya naran beri takoni arah ulai bujur tuh. Itu perlu dicatat juga nih tanda. Kayaknya insya Allah terbit bukunya nang tunggal nang lucu-lucunya tuh dijual kayaknya. Dibagi di majelis taklim.
Kanang-kanangan jadi kayaknya mun ulun meninggal dunia itu ngambil tatawa kayaknya itu kisahnya nah. Dasar lucu juga Guru Bakrin itu. 12 kilo. Kita kembali. Jadi kalau orang berilmu itu kemana akhirnya? Alien. Apa tindakan orang berilmu? Lutuf, lemah lembut. Kemudian fungsinya dan pangkatnya waktu hidupnya apa? Mulki, jadi raja. Ayo, bojor gak ada orang alim jadi raja? Bojor gak ada? Ini nah, ini jadi raja nih. Walaupun kada alim nah ini jadi raja nih. Bila jauh ampihan kan gak ada kawa. Pokoknya ingat akan 12 kilo. Buka di dunianya. Itu kayaknya bilanya mah ambil salawar tapung ngelaki itu kan. Tatawa tuh nang bibinian tuh. Untung 12 kilo cakanya 40 kilo makinnya. 3. Yang keempat, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari siksa kubur, termasuk syahid akhirat. Man mata fi yaumil jum'ah aw lailiha aw lailatiha, yaitu orang yang mati di hari dan di malam Jumat. Ya Allah. Tapi syaratnya tetap orangnya beriman. Jangan mati hari dan malam Jumat maksiat. Untung benar buannya ejar arwah tuh mati. Tumbak kurang jadi maling malam Jumat. Itu lain, itu mati maksiat. Untung apa? Untung sarapang tauman merikit ke kepala itu. Keluar rohnya hari dan malam Jumat, bukan dikuburakan menghadapi malam Jumat. Ini kebanyakannya orang kampung mati masuk kubur malam Jumat. Tidak. Mau masuk kubur malam Jumat kan bisa diatur mati sanayan buat dalam kulkas. Kamis kenanya kuburakan masuk kubur malam Jumat. Namun pangantinan hari Minggu masuk kubur malam sanayan. No, lalu jawab benar. Menurut di dalam kitab Hidayatus Salikin, keistimewaannya hari Jumat itu malalar. Sebelumnya sudah masuk. Maksudnya bagaimana? Artinya kita akan membicarakan lagi masalah fadilat, keistimewaan amal dan ibadah apa yang akan kita kerjakan di hari dan di malam Jumat. Sadarlah saudara-saudaraku. Sadarlah hadirin dan hadirat para pendengar sekalian. Bagaimana 30 tahun masa yang silam bapak-bapak kita menghadapi malam Jumat dengan kita sekarang. Bagaimana generasi penerus kita 20 tahun yang akan datang menghadapi malam Jumat. Apa ada beda apa tidak? Di sini kita sedih. Dulu 30 tahun masa yang silam di desa itu jalannya becek. Listrik belum masuk. Jalan becek, listrik belum masuk, udara mendingin, hujan gerimis. Terdengar di sebuah gobok yang kecil bacaan-bacaan surah-surah yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Terus berjalan. Kasabalah rumah ndangar pulang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Sabalah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Sabalah rumah pulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus pulang ke sebelah rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 30 tahun masa yang silam kalau berjalan di kampung-kampung. Jalan baik, listrik masuk. Malam Jumat, malam Kamis, dangdut pro. Sekarang jangan tertawa kayaknya dulu ada musimnya, kayaknya ada kisahnya kadang dulu lah. Sekarang
30 tahun masa yang silam dengan sekarang sungguh jauh berubah. Tidak terdengar lagi surah-surah yang tertentu di malam Jumat. Mungkinkah 30 tahun yang akan datang bernostalgia lagi atau lebih bebangat lagi di generasi kita? Kayak mudik ada matian lagi itu nah manusia. Ya Allah, tak ada tahu di malam Jumat. Apa keistimewaannya malam Jumat daripada malam-malam yang lain? Satu, buka di dalam kitab Jauharul Mauhub, ibadah dilipat gandakan oleh Allah pada ketika kita berada di hari dan malam Jumat 70. Misalnya malam Jumat kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraqa. Kebaikan, potensi kita terbuka. Sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 100.000 kebaikan dicatat. Buka dalam kitab saya. Kalau kita sembahyang tasbih kita baca ada? Dalam sembahyang ada? Berapa rakaatnya? 75. Kalau 2 rakaat 150. Kalau 4 rakaat 300. Menyisihkan waktu sekali seminggu kadang awal. Sendirian kita mengerjakan sembahyang tasbih di rumah kerjalah. Nah disinilah kesadaran kita terhadap pembagian waktu. Tampuluk mumpung orang mau membawai. Bukan majelis ilmu saja tidak, tapi majelis ibadah. Double, mulai masuk ke masjid iktikaf terus, sembahyang maghrib terus, bawirid terus, sembahyang sunat, bacaan Ratib Umar bin Abdurrahman atas terus, bacaan pulang ceramah, imba itu terus, sembahyang isya berjamaah terus, lagi sembahyang tasbih dan sembahyang hajat, double. Tapi ingat akan semua hidayah, taufik, pertolongan dari Allah. Tidak usah mengatur pahala, itu urusan Allah, dibarinya kakadaka. Mensyukuri kawatulak, ini kan kita syukuri belum? Artinya di samping fadilat amalnya kita bicarakan, ikhlasnya juga kita waspadai. Kalau mau unting pahala itu ikhlasnya rendah. Pertanyaan, apa-apa sih ibadah yang aku kerjakan di hari dan di malam Jumat? Untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita sehat. Bertemu lagi kita malam Sabtu yang